Udah kalian dengari aja lah YouTube-nya. Capek aku bicara. Udah nggak ditayang di YouTube. Nggak usah kau ajari kau. Kau anak kecil masih kau. Umurku udah 50 tahun. Kau masih umur anak TK. Jangan kau ajari aku, udah tua aku. Membawa nama Yesus dan menghujat Yesus di rumah. Nggak kan mungkin kau lebih hebat pengetahuanmu tentang kitab suci daripada aku. Nggak mungkin. Udah, oi. Berantem pula kan. Itu makanya jangan kita berantem di sini. Ini kan ruangan Kristen loh. Nanti ketawa lah orang itu melihat kita kayak gini berantem. Kayak banyak kalian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Uniriva MOW atau channel Riva Official dengan Jadid HMC. Kita akan membahas satu peristiwa yang sangat tragis, yang menyedihkan ya. Aduh, saya mau ketawa tapi ini sebenarnya sudah berulang sih kejadian seperti ini. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Dulu sekitar 2 tahun lalu pertama sekali di debut saya di TikTok itu. Satu fenomena yang saya perhatikan adalah ketika ada orang Kristen yang dekat dengan saya, yang baik dengan saya, dihujat oleh komunalnya. Ini terjadi. Mungkin saya sebutkan nama. Aleo dulu dari Advent. Carol dulu dari Katolik, Don Free bahkan. Kemudian siapa lagi ya? Banyak, ada Nicole. Mereka sudah menghilang sekarang. Karena bahkan si Carol sendiri ketika akunnya di private dan dia dituduh sebagai muslim yang dibayar, itu kemudian apa? Dia buka private-nya, dia diserang sama Mikana. Mikana yang pertama sekali nyerang Carol itu. Itu satu. Nah, ternyata teman-teman, hal itu terulang kepada salah satu apologet Kristen yang cukup menghibur umat Islam, yang saya cintai juga. Saya sangat mencintai beliau ini. Ya, cinta saya telah berpaling dari Tante Uti kepada beliau. Tadinya Tante Uti tante saya, sekarang Tante Darni Simontok cantik inilah tante saya. Tapi sayangnya teman-teman, apa yang terjadi dengan Bu Darni? Teman-teman, saya melihat video, di mana satu video ini melihat bahwa Bu Darni, apa ya namanya, beliau itu dinista di dalam satu video ketika si CP menantang Bang Zuma berdebat, lalu Bu Darni datang ke satu komal, di mana di komal itu Bu Darni marah kepada CP, kau bikin malu aku aja, kau sudah kubangga-banggakan kan, kau Kristen. Baik-baiknya mereka itu, bahkan Bu Darni bilang begini, sempat saya mendengarkan dalam VT itu ya, saya punya VT-nya itu, kata Bu Darni ya, mungkin teman-teman nanti kalau bisa diputarkan di video ini ya, kata Bu Darni begini, mereka menjual apanya, tidak bermartabat menjual agamanya. Apa kata Bu Darni? Ya biasalah, mereka kan sultan-sultannya banyak katanya. Mereka kan banyak di sini. Kalau ada yang kasih gift ya nggak apa-apa lah, kata Bu Darni. Di situ saya mendapatkan info bahwa Bu Darni dihajar oleh teman-teman Kristen lainnya. Kenapa? Bu Darni dianggap tidak cukup mumpuni menghajar Uniriva dan juga Bang Zuma gitu loh. Jadi karena dianggap Bu Darni ini tidak cukup mumpuni menghajar Bang Zuma dan juga Uniriva, mereka tuh nggak terima Bu Darni. Nah, inilah para penghujat ini lebih memilih untuk membela Sob Katul yang tidak berani berhadapan dengan saya dan juga Bang Zuma. Sob Katul itu pernah berani. Sedangkan Bu Darni yang berani menyampaikan Injil kepada Bang Zuma dan juga Uniriva malah dicaci dan hina oleh mereka, bahkan direndahkan. Nah teman-teman, saya dapat informasi di Bu Darni nggak boleh lagi berdiskusi dengan teman muslim. Ini gimana ceritanya? Mungkin dari Julius nih, silakan Julius. Mungkin kita putarkan dulu lah videonya ya. Kita putarkan dulu videonya biar jelas, habis itu baru kita tanggapi. Soalnya ada juga di ayat kita di Wahyu berapa itu yang penghujat nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Ada loh teman-teman. Iya. Coba. Kalau yang gue lihat ya di room-roomnya itu Ibu sama Jones itu bertahan gitu. Kalau saya lihat berdua ini bertahan gitu di room Islam, walaupun katanya nggak bagus ya. Soalnya kan saya juga naik waktu itu, kan saya mau Ibu tuh. Saya pikir saya dijebak gitu. Ternyata Ibu masih Kristen ya. Itu makanya. Iyalah, pastilah. No tawar. Jadi kalau si Cipi cocok buka seperti ini, dia kan nggak bisa dideteksi dia. Jadi dia bebas dia isinya membela Yesus kita itu. Kalau kita yang jelas alamatnya dan profilnya jelas sekali, tinggal datang tap dipotong kepala awak cepat 5 menit dapat. Nah, jadi kita nggak bisa seperti itu. Kita harus menjawab apa yang mereka tanya. Nah, itu aja. Kalau kita menghina mereka, wah, tengok orang Batak, sebentar aja diangkat. Siapa lagi?
Tengok siapa, banyak kali. Kalau nggak lari ke luar negeri, nggak bisa. Macam mana? Kita kan harus bijak juga, harus licik juga lah. Ya, kalau memang begitu ayatnya, ya Bang Cipi cocok itu kayak PDCD King. Karena nggak bisa mereka terlacak, itu mantap. Nah, itu kalau aku mana bisa. Mau kalian suruh kayak gitu aku? No, nggak lah. Taruhannya keluarga aku lah. Tapi kalau di Amerika aku tadi, oke lah bisa. Kita hajar, kan gitu. Iya, Ini. iya betul. Cuma kan yang saya itu lihat, loh. ibu di situ bertahannya lama gitu. Bertahan lama karena apa? Apalagi- Kami Nah, jadi tahu. seperti kayak berteman gitu loh. Iya, Oh. makanya itu yang saya jadi tanda tanya, soalnya si Juma khotbah pun di situ, Betakia pun ibu masih di situ gitu. Iya, waktu dia bicara, aku biarkan. Nah, pada waktu dia berbicara tentang Alkitab kita yang melenceng, baru aku masuk lagi, keluruskan lagi, gitu-gitu. Jadi makanya diskusi kami itu sampai berjam-jam tahan loh, ketawa-ketawa pun lagi. Eceknya bahagia, nggak ada eceknya gontok-gontokan. Paling aku gontokan sama Bunda Rahma. Ah, itu bau perang sama si Ripa, baru si Mican. Kalau itu kami babi-babian itu sama si Mican. Kalau sama mereka pria-pria itu, karena tahulah pria kan bisa dia mengilmu jiwa. Tahu dia aku gila, mereka nggak mau kasar sama aku. Nah, kami sama-sama cewek itu, mereka itu kuhajar itu di sana. Kalian kiranya capek loh takku ini berhadapan sama mereka. Kalian kira enak-enak aku di rumah ini belajar tiap hari, aku belajar memperdalam terus ku bacain Alkitab itu. Kalian kiranya tenang-tenang. Kalau nggak bermodal, mana bisa masuk ke ruangan Bang Juma para teman-teman Muslim? Mana bisa? Bonyok lah. Iya kan, Cipi? Masuk ke ruangan mereka, mana bisa kita kosong tangan kita? Aku lagi nyari 3 batu, Bu. Aku mau cebok, Bu. Aku lagi nyari 3 batu. Semoga batu ketiga bukan tai yang mengering, Bu. Ya. Semoga batu yang ketiga bukan tai yang mengering. Soalnya ada itu, Bu. Pernah itu ada kasus. Dia minta, dia lagi boker nih. Ambil dulu aku 3 batu, katanya. Dia ambil 3 batu. Diceboklah batu pertama, keras, ya kan? Cebok kedua, keras. Dicebok ketiga, pecah, Bu. Keplak gitu kan. Datang dia, ini batu yang mengering ini, katanya. Nak, berisik, nak. Ini batu yang, ini tai yang mengering, katanya. Bayangin dicebokin dengan tai yang mengering. Nah, ini ajaran apa ya dibilang ya? Stupid. Ya. Stupid bin goblok. Ya, gitu, Bu, ya. Cebok pakai batu gitu. Yuk, silakan, Bu. Aku mau bertanya kepada ibu dulu, ibu yang di sebelah aku. Yuk. Ibu katanya mau jadi memberitakan firman Tuhan, ya betul Kak? Iyalah, sesuai dengan perintah Yesus kan. Oke. Itu adil ya. Terus kenapa ibu masuk ke rumah Islam, terus mereka mengolok-olok Yesus, ibu cuma senyum dan ketawa? Menurut ibu itu pantas? Gini dekku sayang, mereka itu apakah mereka itu mengenal Yesus atau enggak? Mereka mengenal Yesus. Ketika ibu berkata seperti itu, mereka tahu siapa Yesus. Kalau yang penonton di bawah, perlukah enggak itu dikasih tahu pemberitaan Injil yang menonton di bawah? Iya, sebenarnya ibu yang salah. Maaf ya, Bu. Enggak apa-apa. Aku sekarang aku tadi udah berdoa juga agar jangan seperti kemarin aku menantang kalian naik tensiku. Aku perbada juga indekku. Kalau ada di hadapanku ceknya 2 lawan 1 masih kuhabisi. Tapi enggak apa-apa lah. Untuk demi kalian aku tetap tenang. Biarpun kalian blender aku di sini, aku udah ikhlas. Kalau memang aku salah, enggak apa-apa. Ibu yang mengatakan bahwa ibu harus memberitakan firman Tuhan gitu. Tapi ibu masuk ke rumah mereka dan mereka menghujat Yesus. Ibu diam begitu saja, ketawa senyum begitu. Enggak dong, itu enggak. pantas? Kalau dibuka YouTube YouTube kayaknya enggak ada aku enggak menantang. Tenggorokanku kering kok. Capek deh. Pusing, tak ada uang, kosong, enggak ada dapat duit, enggak ada uang masuk. Tapi karena itu perintah Yesus harus ada penginjilan dilakukan. Itu dia. Ya. Daripada ibu masuk sana nggak bisa membantah. Nah, itu kembali kepada pribadi lepas pribadi kita. Mau di mana kita penginjilan itu suka hati kita ya. Yang jelas kita jangan menjadi meninggalkan Yesus. Itu aja.
Tapi yang buat aku, ibu masuk ke sana, ibu belum bisa membantah apa yang perkataan mereka. Ibu bilang, oh ya nggak boleh kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Apa itu pantas jadi dengan Kristus? Ya terserah kalian menilai aku. Yang jelas aku takkan mundur penginjilan. Nah, itu. Karena nanti kalau kedatangan Yesus, kalau aku nggak penginjilan, aku itu nggak ada gunanya, dicampakkan ke api neraka aku. Jadi aku nggak mau dengar dirimu. Aku berpatokan kepada perintah Yesus. Siapa kau melarang aku? Takkan bisa aku dengarkan kalian. Memang Tapi nggak aku ada yang harus, melarang, Bu. tapi aku Ibu harus tetap tidak akan mau meninggalkan Yesus. Itu tujuanku. Tujuanku penginjilan, menyebarkan siapa Yesus itu. Itu dia. Nah, kalau kalian menolak itu terserah. Yang jelas kita beda-beda kita penginjilan. Contoh kayak Bang Sipi, tunggu dulu. Contoh kayak Bang Sipi bagus. Seperti ini buka ruangan. Aku pun nanti semoga aku buat ruanganku sendiri supaya aku belajar untuk penginjilan pakai roomku sendiri. Itu baru Itu. bagus daripada masuk ke room Islam dan mereka mengolok-olok itu nggak pantas, Bu. Cuman gini dekku, makanya ibu nggak pernah buat room sendiri karena aku ada usaha. Bentar-bentar dipanggil. Kayak ini dari tadi dipanggil-panggil. Udah itu suaranya bising, ngong macam lah itu. Jadi nggak bisa tenang dek. Kalau host kan harus standby di situ. Jadi makanya aku sukanya masuk rumah aja gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab. Gitu loh. Iya, kalian nggak ngerti. Aku sini berdagang dekku. Dan ibu memberitakan firman Tuhan itu lebih bagus. Maupun sedikit penonton itu lebih bagus. Bu Darni ini apa namanya? Apa, Dek? Bukannya apa ya, mohon maaf, tapi menurut aku Bu Darni jadi kayak semacam batu sandungan deh. Itu aja sih. Di mana batu sandungan kalian aku? Tetapnya aku berada di dalam Yesus. Benar, karena bagaimana Bu Darni itu jadi bahan olok-olokan di sini. Kalau memang perkataanku itu benar, ikuti kalian aku. Kalau benar perkataanku sesuaikah dengan keajaran Yesus? Kalau sesuai dengan ajaran Yesus, kalian ikuti aku biar enak menyerang mereka. Sebenarnya kita enak menyerang mereka, tapi kita harus sama peraturan kita. Ini enggak beda-beda kita semua. Jadi gontok-gontokan lah kita kayak gini, iya kan? Sebenarnya kita udah enak. Kalau buktinya kayak aku di tengah-tengah mereka, mana ada aku takuti. Mereka ada di atas 7, Ustadz nanti 3, 4. Sedikit pun gak aku gentar. Kalian tahu itu. Mana ada Kristen kayak aku ini berani masuk ke sarang singa. Selain Bang Sipi, iyalah Bang Sipi kan udah memang jago. Atau Pak Bom itu kan udah memang luar biasa mereka. Aku ini kan seorang ibu, tapi tengok berani aku ke tengah-tengah singa. Aku juga, kalau menurut aku mereka pasti di blender kak, jelas semua apa yang ku kasih tahu itu, semua ajaran Alkitab itu benar yang kulakukan, gak ada mau mereka menyerang aku segimana dia menyerang aku, gak ada kesalahan didapatnya dari aku, hanya itu aja. Kenapa kau sembah Yesus adalah manusia biasa? Hanya itu dia yang mau menyerang aku di segi situ. Di segi yang lain keoknya mereka semua ku taruh. Di situ perkataan ibu bilang apa? Ketika bilang menyembah mayat. Ibu bilang apa? Ya, itu kan dengarlah YouTube-nya Sian. Gak usah di sini. Sesama Kristen kita gak usah berdebat. Aku nggak mau berdebat sama orang Kristen. Biar kalian tahu itu. Kalian itu, kalau di Laga pun aku di sana takkan mau aku berdebat sama temanku Kristen. Saya bilang seperti itu loh. Kalian jangan kayak gitu. Udah. Apakah seorang penginjil mendengar perkataan seperti itu bisa diam begitu, menikmati perkataan itu? Setauku aku nggak diam. Ngapain aku belajar sampai capek-capek setiap hari aku. Gitu. Amunisi di otakku ini penuh. Gitu loh. Apakah sebagai orang Kristen? Nggak pernah, setauku nggak lembut aku. Dibilang orangnya aku preman. Nggak pernah aku dibilang orang lembut. Biar tahu kalian, nggak pernah. Aku sejarahnya lembut, nggak mungkin deh. Dari mana jalannya aku lembut? Ku serang, ku telan. Ibu Bu Darni, Ibu Lop Yama Roca, intinya Bu Darni sudah komitmen dan konsisten. Kita dukung aja, kita doakan supaya. Iya, tenang aja kalian. Nggak kan ku malukan Yesus kita itu, enggak kan, enggak. Dia sudah komitmen dan konsisten. Kalau nggak malukan, kenapa masuk ke room Islam dan mengolok-olok Yesus? Itu bukan malu. Itu tandanya pemberani. Itu pemberani. Meluap, kayak mananya kau? Ayat mereka. Datang lagi lah nanti premanku ini. Jadi kalau nggak ke Komal sarang singa sana, kemana kita mau datang coba? Ke sini juga aku nanti datang, cuman masa aku nggak sekali-sekali datanglah ke sana. Sekali-sekali, sekali seminggu, entah 2 kali seminggu gitu loh. Seringan nanti aku di bawah, di roomnya Bang CP di bawah. Aku pendengar aja di bawah.
Ku dengar-dengar aja Bang Sipi selalu berkhotbah memblender orang itu. Itu puas hatiku karena aku di sana di blender, Bang Sipi sini di blendernya orang sana. Ya begitu. Nanti di sana aku teknikku lagi, caraku di sana. Gitu dong. Beda-beda lah kita cara penginjilannya. Yang jelas jangan kita permalukan Yesus kita itu. Itu yang penting. Iya kan? Ibu berkata bahwa jangan memalukan Yesus, tapi ibu sendiri yang masuk ke sana dan mereka mengolok Yesus itu nggak malu. Namanya juga room diskusi lintas agama. Di room diskusi, oke, fine. Tapi itu ibu di situ apakah ibu bantah ayat mereka yang memberitakan kepada? Jadi kalau nggak aku bantah, ngapain aku naik? Emangnya aku di situ cuman iya. Apa gitu kalian dengar aku di situ? Kayak mana sih kalian ini? Waktu itu ibu bilang apa? Waktu cuma bilang menyembah mayat. Ibu bilang apa? Udah kalian dengar aja lah YouTube-nya. Capek aku bicara. Udah nggak usah ditayang di YouTube. Nggak usah kau cari kau anak kecil masih kau. Umurku udah 50 tahun. Kau masih umur anak TK. Jangan kau cari aku, udah tua aku. Membawa nama Yesus dan menghujat Yesus di rumah. Nggak kan mungkin kau lebih hebat pengetahuanmu tentang kitab suci daripada aku. Nggak mungkin. Berantem pula kan. Itu makanya jangan kita berantem di sini. Ini kan ruangan Kristen loh. Nanti ketawa lah orang itu melihat kita kayak gini berantem. Kayak banyak kalian ini. Bu Nari, udah. Iya jangan. Aku pun nggak mau loh. Malah berantem pula kalian dua nih. Tapi memang gitu Bang, apa namanya? Siapa yang sebagai orang Kristen itu nggak kecewa kalau ibu itu masuk ke sana dan mengolok-olok Yesus gitu? Apakah itu pantas jadi ibu penginjil begitu? Ya teman-teman sudah lihat ya. Jadi Ibu Darni ini dihakimi ya oleh teman-teman Kristen, di mana orang-orang Kristen ini cukup resah. Kenapa mereka resah? Mereka menganggap bahwa Bu Darni ini hanya jadi mainan, hanya jadi bulan-bulanan oleh Bang Zuma. Bahkan Bu Darni sendiri mengakui gitu, kalau dia kalah. Ya, saya sangat ingat beberapa hari yang lalu saat Bu Darni diskusi dengan Bang Zuma, di ending dari diskusi tersebut Bu Darni ngomongnya apa? Oke Bang Zuma, hari ini aku kalah lagi. Hari ini aku kalah lagi. Dia mengakui bahwa dia kalah lagi. Artinya apa? Sebelumnya juga kalah. Ya, sebelumnya juga dia kalah. Artinya untuk kesekian kalinya dia kalah lagi. Ini ibaratnya kalau di film Pokemon gitu kan, tim Rocketnya gagal lagi gitu. Tapi setiap hari terus mencoba. Ya. Tiap hari mencoba dia gagal lagi. Dia mencoba walaupun gagal terus kan. Kalau di film kan gitu. Kalau di film karton, ya. Kok malah jadi ingat tim Rocket aku Jul. Jadi kalau di film karton kan penjahatnya selalu ini ya, coba terus gitu. Power Rangers juga sama. Monsternya kalah, nanti bosnya besok buat lagi monster baru, nyerang lagi. Iya, nyerang lagi. Jadi itu yang dilakukan oleh Bu Darni, ya. Bu Darni akui dia kalah. Ini kan satu pengakuan konyol yang benar-benar dianggap sebagai aib bagi kekristenan ya, ataupun aib lah bagi para Polikardus ini. Mereka setengah mati memperjuangkan bagaimana supaya menghujat Islam, menjelekkan Islam. Tiba-tiba malah Bu Darni mengakui dia kalah. Ini apa-apaan gitu kan? Jadi mau nggak mau ya Bu Darni dihakimi masa lah. Dihakimi masa, bahkan dibodoh-bodohi, dikatakan idiot, dikatakan mau saja menjadi ini ya, menjadi sak-sak tinjunya Bang Zuma, sehingga Bang Zuma mendapatkan koin dan sebagainya. Kan ujungnya itu, dibilang gara-gara Bu Darni, umat muslim lihat tuh komalnya jadi rame. Ya, mereka jadi dapat gift, dapat koin gitu kan. Jadi ini kan kacau. Iya. Lagi cari videonya ketika Bu Darni itu lagi ngomong sama si CPN. Ini ada apa videonya. Ini aku kirim dulu Julius ya. Nah ini ya. Iya, aku udah ada. Yuk. Ada. Yang tadi kita tayangkan juga udah kan. Ya ini silakan. Yang pengecut yang di ini kita suaranya ya nih. Tunggu dulu, karena kan umat muslim kan banyak, mayoritas di Indonesia ini. Tentulah banyak penggemar mereka. Udah itu sultan-sultan punya berduit-duit semua penggemar mereka. Jangan dulu. Nah tapi kan di mana-mana Cipi, kalau penantang itu nggak datang, berarti KO namanya kan gitu loh. Tapi kalau maunya tadi datang, mana andalanmu itu buat Darni? Memalukan katanya lagi. Padahal aku udah bilang tunggu andalanku mau datang. Sampai kau nyaku puja-puja karena kau Kristen, gak mungkin mereka. Sekarang ternyata kau nggak datang. Mau di mana aku bikin mukaku ini? Ku ketawa karena untuk mereka baik-baik, nggak diejek-ejek aku sampai habis-habisan. Sekali lagi kalau aku nggak mau lagi berurusan sama kalian, malu pun aku. Kita diskusi jadi keren benar. Makin cinta
cinta aku sama Darni nih, ya Allah. Dari dulu aku memang cinta kali sama dia, bah. Ya loh, aku sayang kali sama dia loh, Jul. Memang aku tuh dari dulu, bahkan aku pernah kan sama Mujul. Nggak berani aku ngelawan Bu Darni, aku bilang kalah, aku bilang. Karena gini loh, kita tahu teman-temannya, kita kan punya intuisi ya. Mana orang yang sekedar membela imannya, mana orang yang memang memiliki kebencian. Kita bisa menilai itu kok. Nah, Bu Darni ini adalah salah satu teman kita Kristen yang dia sebenarnya betul-betul membela imannya, dan dia bukan seorang penghujat loh. Dia tidak pernah menghujat, walaupun ada dia kalau lebih mungkin kalau teman-teman tuh nyebelinnya, kalau tingkat nyebelin tuh lebih tinggi levelnya Uti Watimena loh. Uti Watimena berani loh membuat sesuatu yang tidak ada, membawa dalil yang nggak ada gitu ya. Sehat selalu Tanti Uti ya, dia lagi sakit, kita doakan ya. Nah, jadi kalau Bu Darni sendiri adalah orangnya lucu teman-teman, ini jadi hiburan. Bahkan Julius itu pernah mendengarkan curhatnya Bu Darni. Yang kemarin itulah dengan dengan curhat Bu Darni. Tapi baru 2 hari yang lalu ya, dia dimarahin lagi, dan terakhir semua orang Kristen mendesak dia agar jangan lagi masuk ke komal-komal Muslim, dan Bu Darni bilang siaplah. Artinya selama setahun ke depan, Bu Darni bilang ya, selama setahun ke depan dia tidak akan masuk komal-komal Muslim lagi. Jadi disuruh, kamu udahlah diam aja di komal Kristen ya. Kita nggak tahu ada deal-dealan apa sehingga dia mau. Oh iya, berarti ada deal-dealan ya. Aduh. Karena aneh juga kalau Bu Darni mau, kan selama ini Bu Darni udah bilang, kalau kamu nggak berani dan juga gagal menghadapi Bang Zuma, jangan larang-larang aku. Kan dealnya seperti itu, perjanjiannya seperti itu. Dan terbukti CP nggak berani kan, CP nggak berani debat sama Bang Zuma. Jadi terakhir Bu Darni ini kok jadi telan ludah sendiri gitu. Kemarin Bu Darni bilang, oke, karena CP sudah kalah, artinya nggak bisa lagi lah mereka atur saya kemana. Tetapi mungkin ada orang ya, di antara para Polikarpus ini berhasil meyakinkan Bu Darni bahwa apa yang dilakukan Bu Darni ini mempermalukan mereka, membuat kekristenan tambah hancur, membuat Yesus menangis nanti kan. Jadi mungkin mereka bilang, Bu, udahlah Bu, stop lah Bu, kasihan Yesus Bu, gara-gara ibu nangis Yesus, ya, gara-gara ibu, coba lihat Bu, gimana nasib kita gini, kita setengah mati penginjilan, datang ibu, babak belur pula setiap ketemu Bang Zuma gitu, diakui pula babak belur. Orang biasa kan Polikarpus gimana pun ya, walaupun kita lihat secara tampilan sudah babak belur, mereka nggak mungkin ngaku babak belur. Tetap aja mereka bilang, aku menang. Datang Bu Darni ngakui pula. Itu benar-benar kacau lah. Kalau udah sampai ngaku kalah tuh kan istilahnya udah saking ininya lah, nggak imbangnya ya. Kita aja dia lihat besok. Lu pernah nggak selama ini debat sama Polikarpus atau pihak sebelah ya? Setelah selesai debat dia mengakui aku kalah. Pernah nggak? Walaupun udah bonyok juga udah bertelanjang badan mereka di depan kita, mana ada ngaku mereka kalah? Udah kita permalukan, kita bikin terdiam ya, nggak bisa jawab. Itu pun nggak pernah ngaku kalah. Tapi Bu Darni khusus sama Bang Zuma loh, khusus Bang Zuma, sama kita nggak? Ya sama kita nggak? Khusus Bang Zuma nggak kalah dia. Sama aku frontal kali dia gak suka sama aku. Dia padahal nggak tahu kalau aku yang mencintai dia ya kan. Ya Allah, serius ya, saya itu udah punya feeling baik terhadap Bu Darni ini. Kenapa? Dari dulu itu saya tuh kayak sama Bu Darni, kalau misalnya ada yang ngadu saya sama Bu Darni gitu, saya bilang saya nggak bisa ngelawan dosen saya bilang, Bu Darni ini dosen saya bilang, apa yang dia jawab itu iya aja lah, itu betul, serius. Jadi apa ya, saya tuh respect aja sama dia gitu. Dia tuh tidak menghujat gitu. Janganlah kayak begitu kata dia. Bahkan saya mulai cinta. Tapi nggak tahu ya, ini kalau udah gabung sama Polikarpus, Jul, wah jangan-jangan dia diterapi setahun kemudian jadi penghujat, Jul. Kayaknya Jul. Iya, dicoba dia lagi di brainwash dia lagi di brainwash. Lagi di brainwash dia. Kita lihat ya. Teman-teman jadi saksi nih semua. Teman-teman baik yang Muslim maupun yang Kristen ya. Kalian jadi saksi. Apakah Bu Darni akan tetap seperti biasa ataukah Bu Darni akan berubah menjadi penghujat? Aduh ya Allah. Ya, kita lihat aja nanti teman-teman ya. Apa betul juga ya kata apa namanya? Pertama gitu ya. Pertama, aku tuh cinta banget sama Bu Darni, serius. Dan kedua, dia adalah perwakilan menggantikan Tante Utiku yang telah sekarang lagi sakit ya. Walaupun Tante Utiku telah pernah ada gitu kan, tapi Tante Utiku kayaknya sudah tidak mau lagi berhadapan dengan aku ya. Ya karena dia juga menjaga badannya, nanti kalau jumpa sama aku tambah parah sakitnya kan, parah juga kan. Jadi sekarang aku kehilangan tanteku,
Padahal tanteku satu-satunya itu tinggal Bu Darni, sekarang aku sudah ditinggalkan. Nggak seru kalau nggak ada mereka, Jul. Jujur, apa ya, kalau kayak perempuan sama perempuan ini kan seru-seru aja gitu debat kan. Masa aku mau debat sama Yuni kan Islam, Jul. Pengennya aku debat sama Bu Darni gitu lah. Karena Bu Darni ini adalah representasi Kristen yang tidak menghujat, tapi dia membela imannya. Asik aja gitu teman-teman. Seru aja dengan beliau gitu. Kadang-kadang kita tertawa dengan cara-cara beliau. Bahkan kami kemarin pernah lucu-lucuan tahu. Akulah montok, katanya cantik lah aku, kata dia. Pokoknya lucu kali Bu Darni. Ya tapi aku kehilangan dong. Tapi serius Julia. Agak aneh juga ya. Dia sangat keras sekali gitu kan. Berharap dia ada yang mampu mengalahkan Bang Luma dan mengalahkan kita. Tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak masuk ke komalnya Muslim, Jul. Dia agak aneh juga, Jul. Jangan-jangan dia mau dikasih bumbu-bumbu asmara dulu nih sama oten lain nih, penghujat nih. Dikasih ayat-ayat dulu nih. Kalian serang di sini, kalian serang di situ. Gitu kayaknya, Jul. Gimana menurutmu, Jul? Iya bisa jadi lagi di sekolah kan dia, lagi di sekolah. Cuman aku lagi penasaran dia bisa nggak sabar ya setahun gitu. Karena menurut aku dia pasti akan rindu Bang Zuma itu. Itu kita lihat ini udah 2 hari nih ya. Ya mungkin kita lihat seminggu ke depan. Mana tahu terngiang-ngiang terus dia kan. Karena terlalu sering berdebat sama Bang Zuma nggak enak dia rasanya waktu tidur. Kok rasanya aku belum dengar suara Bang Zuma ini kan. Atau mungkin sekarang dia lagi ngintip-ngintip nih. Jadi pendengar aja dia. Jadi penonton aja dia. Tapi dia memang agak ngefan juga sama Bang Zuma, aku tengok. Loh, Bu Darni itu pertama sekali naik itu di tempatku nih. Dia pertama kali naik gini dia bilang. Dia bilang ya, dokter, itu apa tuh dari tempatmu itu? Iya, dia bilang kayak gitu, dokter. Dokter, itu teman kamu tuh siapa itu? Dia bilang. Kok keren kali dia bilang ya. Hafal dia ayat-ayat Bible. Aku pun gak hafal, tapi bisa dia hafal. Jadi aku bilang, oh Bang Zuma, iya itu Bang Zuma. Kenapa Bu Darni? Terpesona Bu? Iya, ganteng dia. Dia bilang, siapa yang nggak mau sama dia? Dia ganteng. Dia bilang, aku ketawa. Lalu aku bilang, Bu Darni mau ketemu Bang Zuma ya, udah nanti malam ya aku bilang ya. Habis itu kan aku undang Bang Zuma. Di situ lah waktu ketemu pertama kali. Oh ya Tuhan. Tapi baru aku bilang, Bang, iya Bang dia ngefans sama abang. Dia bilang, Bang Zuma terdiam. Gak usah sama aku, keras sekali dia loh. Sama aku juga kan pernah aku komplain, Bu Darni, kenapa kalau Uni Riva aku ya lagi ngomong Bu Darni potong gitu, kalau Bang Zuma enggak gitu. Ya beda lah dia bilang. Beda lah gitu. Parah kali Bu Darni. Makan di rasanya. Ya Allah Bu Darni. Tapi jujur ya. Kemarin kan juga sama ya. Kemarin waktu sama Ustadz Wafi, nggak dipotong juga Ustadz Wafi. Aku tanya, kok Ustadz Wafi nggak dipotong? Dia Ustadz, mau gimana? Nggak boleh kita potong, dia bilang. Gak juga dia. Jul, tolonglah Jul, ajak dia ke streamet ini, ngobrol-ngobrol kita sama dia loh. Kita jadikan dia tamu kita loh, spesial. Kapan? Undang dia. Nanti kita akan undang Bu Darni. Nanti aku WhatsApp dia. Kita nggak debat gini, kita nggak debat Bu Darni, kami jadikan bintang tamu aja gitu ya. Kami jadikan bintang tamu aja gitu. Karena aku jujur ngefan aku sama dia lama-lama loh Jul. Jujur aja aku bilang ya. Jadi kalau aku tuh memang ini batin aja gitu loh. Dia tuh memang membela imannya gitu loh. Andai pun jumpa dia sama aku, rasa baik. Ya, baik dia orangnya. Aku udah bilang ya, dari dulu aku selalu ngomong ada 3 jenis teman-teman yang ada di ranah dunia debat ini. Dari pihak sebelah tentunya. Yang pertama itu orang yang benar-benar membela iman. Kita harus akui, masih banyak itu orang-orang yang membela iman. Ya, ada juga gitu. Contohnya siapa? Demian De Kuclu. Nah, itu benar itu ya, dia bela iman. Terus Bu Darni, itu bela iman. Terus banyak tuh kayak Cantoni, ya Pak Luken. Ya, Pak Luken gitu kan. Itu kan bela iman memang. Mereka tuh berapologet bela iman. Bahkan termasuk seorang Samuel Siaan ya. Samuel Siaan pembela iman gitu. Ya, dia fokus pembelaan iman di Ken dulu. Edo Justin. Ya. Terus ada golongan kedua. Golongan kedua ini adalah Erben termasuk lah Jul. Enggak, Erben enggak. Erben itu masuk ke golongan yang kedua. Jadi golongan kedua ini adalah Islamophobia. Orang-orang yang ikut debat itu, ya dia ikut debat tuh karena kebenciannya kepada Islam. Dia benci Islam, ya. Tapi murni benci Islam. Dia nggak gitu ngejar duit. Duit nomor 2 lah. Nomor 1-nya itu bagaimana melampiaskan kebenciannya kepada Islam. Contohnya siapa? Erben, Sofiatul, ya, Paul Jang, tanpa ragi. Itu orang-orang seperti itu. Baru itu golongan yang kedua. Baru golongan yang pertama, yang terakhir ya, golongan ketiga. Jadi yang terakhir itu adalah
golongan yang benar-benar mencari uang. Ya, murni mencari uang, Polycardos. Polycardos punya golongan. Contohnya siapa? Wak Donat, ya Effendi Usman, Saifuddin Ibrahim. Nah, itu murni memang nyari duit gitu kan. Nyari duit aja gitu. Ya Allah. Itu dua itu jabatannya tuh. Islamfob sama pembenci Islamfobia juga pencari duit. Jadi golongan ketiga ini golongan penyesat. Pencari duit ini dia juga Islamfobia. Cuman masalah target pertamanya tuh yang pertama tuh apa dulu gitu. Lebih besar dia lebih condong ke uang. Ya, Islamfobianya lebih kecil gitu. Tapi yang tadi yang golongan kedua tuh Islamfobianya lebih besar. Jadi walaupun dia nggak dapat duit dia tetap akan nyerang Islam. Kalau Polycardos enggak, kalau nggak dapat duit dia akan nyerang Islam dari cara yang lain gitu. Iya. Seperti itu. Dan itu memang terbukti kok. Ya betul. Jadi aku kepikiran sekarang ini ya Bu Darni ini gimana ceritanya. Kalau nggak ada Bu Darni juga nggak seru juga Jul, dunia peradaban pertiktokan Jul. Gimana nih aku merindukan Bu Darni jadi gimana nanti? Udah nanti dia ya. Tapi kapan dia bilang aku nggak tahu loh kalau dia berhenti untuk masuk ke Komando Muslim itu. Enggak maksudnya kok apa yang sedang direncanakan Polycardos menurutmu Jul? Siapa yang bilang? Si CP ya? CP, mereka pagi-pagi itu, aku ingat 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu pagi-pagi habis dia diceramai. Tuh. Kasihan dia. Ingat dulu nggak Pak Dani? Pak Dani Pak Dani ya kurang lebih, cuman bedanya kan kita Muslim nggak ada peduli ya, istilahnya ya terserah dia lah, itu kehendak bebas dia kan. Dia mau masuk room Kristen, mau dijadikan teh celup, mau diapain ya itu urusan dia kan gitu. Iya ya kita nggak kita nggak intervensi lah, cuman kita selalu bilang ini cuma nasihatin Pak Dani ngapain gitu kan. Ya, tapi ujungnya kan pilihan ke dia. Betul pilihan ke dia dan kita nggak berhak untuk mengintervensi gitu karena dia juga punya hak untuk berbicara gitu kan, apalagi dia seorang ini Muslim gitu kan, dia juga punya keilmuan, hanya saja kan menghadapi Polycardos dengan berdiskusi atau memberikan memberikan informasi kepada orang yang internal Islam dengan berhadapan dengan Polycardos kan berbeda caranya. Kita nggak terima aja beliau dinistakan begitu, dihina secara fisik, ditertawakan, kita nggak terima itu. Nah kalau beliau nggak masalah karena beliau bersabar, kita aja yang nggak terima sebenarnya Jul, gitu sebenarnya poinnya. Yang terjadi sama Bu Dani enggak, Oten enggak mau karena Bu Dani tidak bisa mewakili menghantam Bang Zuma. Ya minimal kalau Bu Dani gini, kalau Polycardos ini kan harapannya gini, kalau memang nggak bisa debat, nggak punya data, ya minimal hujat kan gitu. Ini udah nggak ada data, nggak menghujat juga Bu Dani, ya dimaki lah dia. Kan mereka orientasinya selalu gitu. Kalau memang nggak sanggup diskusi, nggak bisa secara akademis, ya minimal kau hujat lah tuh umat Muslim, kau bikin marah dia, kan gitu. Pancing umat Islam kan, jadi mereka akhirnya menghujat Yesus, habis itu kita playing victim kayak gitu kan. Iya. Habis itu kita yang menangis, minoritas tertindas gitu. Padahal kalian memancing-mancing kami gitu. Satu lagi sih, siapa lagi kayak Bu Darnin dulu ya Jul, yang cewek Jul. Ada dulu cewek Jul ya. Oh Niken yang menghilang tiada kata. Banyak juga apologet Kristen yang perempuan nih yang tumbang satu-satu ya Jul. Ya Niken juga dulu dihujat habis-habisan ya. Sama sama Sofiatul dimaki-maki dia. Dulu Uti Watimena dengan si Sofiatul pernah berantem. Si Sarah dengan Uti Watimena. Dulu Uti Watimena dengan Sofiatul, dia kan aku sama Umi Dini lawannya dulu itu. Parah juga di hujatan Sofiatul itu. Ingat aku diskusinya itu. Enggak pernah berhasil kalau aku diskusi sama Sofiatul karena dia udah mulutnya memang sudah kayak hewan memang. Ya itulah dia ya. Yang namanya kadang-kadang kita berpikir inilah dunia ini. Tidak semuanya orang Kristen itu betul-betul menghujat gitu. Ada dari sisi mereka itu yang hanya sekedar membela imannya. Dan terkadang yang aku kecewakan ini Jul, dari pihak Muslim tidak bisa berlaku adil. Bu Darni itu tidak pernah menghujat, tapi kadang diserang juga Jul. Itu juga aku nggak terima gitu loh. Aku sebagai muslimah nggak terima ketika kita tuh berlaku zalim kepada orang-orang yang tidak pernah menyerang kita. Justru kalau kita menyerang Bu Darni itu menunjukkan bahwa kita itu bukan rahmatan lil alamin Jul. Aku lagi-lagi itu yang kupikirkan selama ini.
inilah mungkin ya, aku bukan sok suci, sok bersih, aku juga jahat sesekali gitu mulutku kadang-kadang kalau berhadapan dengan Polikardus itu. Tapi ayolah kita berlaku adil. Kalau Bu Darni seperti itu, makanya bukan pernah kan ya adu aku sama Bu Darni, bilang nggak berani melawan kalah aku kalau lawan dia, aku bilang kan dosenku ini, aku bilang kan. Karena aku respect sama dia, jujur aja aku bilang. Dia bukan penghujat. Walaupun dia marah kali sama aku. Kok bisa kayak gitu kau bilang Rifa, katanya. Ini penghinaan, ini penistaan ini kata dia waktu itu. Waktu aku bilang 2 Samuel pasal 12 ayat 11, 1 Samuel pasal 12 ayat 11, kok Tuhannya mengambil istri orang untuk dijadikan ditiduri ini Bu Dani. Marah dia waktu itu sama aku, Jul. Ingat aku, Jul. Langsung aku bilang, iya Bu Dani, ya aku nggak berani lagi aku sama dia gitu kan. Ya itulah teman-teman ya. Dan percayalah, saya kalau Bu Darni yang menginjili, Mikana yang menginjili, saya tidak pernah khawatir umat Islam itu akan bergetar hatinya. Saya khawatir Sofiatul menginjili bukan menjadi asbab bergetarnya hati umat Islam, tapi emosi umat Islam. Saya takut umat Islam tidak bisa mengendalikan diri karena amarah, karena mulutnya yang hina itu. Tapi kalau Bu Darni menjelaskan imannya, Mikana menjelaskan imannya, saya harap umat Islam nonton tuh. Untuk apa? Ya buat hiburan lah buat kalian gitu. Jadi saya enggak, jadi gitu Jul, kalau aku Jul, aku nggak khawatir kalau Bu Darni dan sekelas Mikana menjelaskan agamanya Jul. Tapi kalau takutnya saya itu Polikardus yang membolak-balikan Al-Quran dan hadis, syubhatnya yang dia bawa itu syubhat yang dibuat-buat, saya khawatir umat Islam yang awam itu tidak mengerti, nanti kemudian terguncang gitu loh Jul. Ya kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan Bu Darni bisa kembali bersama kita ya dalam ranah dialektika ini. Dan karena saya sangat mencintai beliau, karena Tante Uti udah nggak ada, Bu Darni juga udah nggak ada. Sedihlah aku sama siapa coba? Masa aku sama Bu Yuni yang betul lah. Tolong nanti japri Bu Darni biar kita ajak dia ngobrol di sini ya Jul ya. Besok mungkin kalau bisa Jul ya. Jul? Siap. Nah, siap. Ya mungkin itu saja sih dari aku Bu Darni, I love you lah. Pokoknya Bu Darni, salam cinta dari aku Bu Darni ya. Selamat ini Bu Darni semoga menjadi Kristen yang menjadi representasi kekristenan dengan baik dan benar. Semoga Bu Darni menjadi orang yang taat kepada agamanya gitu ya. Dan sehat selalu dan tetap tidak menjadi penghujat gitu ya. Mudah-mudahan tidak berubah menjadi penghujat walaupun bergaul dengan Polikardus penghujat. Hati-hati Bu Darni. Karena setiap orang itu bisa berubah dengan siapa dia bergaul Bu Darni. Hati-hati Bu Darni. Jangan bergaul dengan serigala berbulu domba. Hati-hati saja. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.